Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Fitri Nurhayati. Di sini saya adalah mahasiswi semester 6, jurusannya psikologi dari Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan membagi sedikit tentang self leadership atau kepemimpinan terhadap diri sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu self development dan personal leadership. Nah, kesuksesan pemimpin suatu organisasi atau masyarakat itu tidak dapat terjadi begitu saja, tapi kepemimpinan tersebut harus mempunyai kepemimpinan terhadap diri sendiri atau mereka bisa memimpin dirinya sendiri, yang dijelaskan di sini sebagai self leadership. Nah, ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa Anda tidak akan mampu memimpin orang lain jika Anda tidak bisa memimpin diri Anda sendiri. Nah, keberhasilan dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW itu tidak terlepas dari kemampuannya untuk memimpin dirinya sendiri. Nah, setelah ini saya akan bahas terkait self leadershipnya Nabi Muhammad di waktu kecil hingga dewasa. Nabi Muhammad ini pertama dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian beliau diasuh oleh Halimah. Nah, sang ibu Aminah menitipkan kepada Halimah dari klan Bani Sa'ad. Dan menurut Halimah itu waktu kecil pertumbuhan Nabi Muhammad itu tidak seperti anak-anak yang lain. Sebelum mencapai 9 bulan, Nabi Muhammad itu sudah dapat berbicara dengan baik, dengan jelas. Kemudian ia tidak pernah menangis kecuali jika dia telanjang dan di hadapan orang banyak, kayak gitu, baru menangis. Kemudian beliau juga menjauhi hal-hal yang kotor. Di beberapa sumber menyebutkan bahwa umur 2 tahun itu Nabi Muhammad dikembalikan ke ibunya karena ada peristiwa yang agak traumatik, karena Nabi Muhammad didatangi oleh 2 malaikat dan dibelah dadanya. Kemudian masa tarbiyah atau pendidikan kepemimpinan Rasulullah itu dimulai ketika beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tapi kemudian tidak berlangsung lama karena kakeknya meninggal. Kemudian di 2 tahun setelah Aminah meninggal atau 8 tahun sesudah serangan pasukan gajah, itu Abdul Muthalib merasa dirinya sudah mau meninggal, ajalnya sudah semakin dekat. Ia kemudian memanggil anaknya, yaitu Abu Thalib, kemudian memintanya mengasuh Nabi Muhammad, begitu. Nah, di usianya yang muda, Nabi Muhammad itu membantu Abu Thalib mengembalakan kambingnya. Kemudian pas umur 12 tahun Rasulullah kemudian ikut berdagang. Nah, dari situlah Rasulullah mengerti cara berdagang hingga remaja. Kemudian Nabi Muhammad sendiri dikenal sebagai seorang yang penyendiri, suka terlihat merenung, meskipun memang banyak orang yang istilahnya di samping-sampingnya masyarakatnya itu tidak mendiamkan beliau gitu, tapi beliau tetap menyendiri dan terlihat seperti mengisolasi dari pergaulan umum. Tapi beliau ini dikenal sebagai pemuda yang sangat jujur dan memegang janji, makanya dia mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Nah, teman-teman harus tahu ya, pentingnya self leadership itu adalah gini, self leadership adalah memimpin diri sendiri. Nah, diri sendiri itu mempunyai istilahnya musuh yang terbesar. Nah, musuh terbesar kita itu adalah hawa nafsu.
self leadership pada intinya adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsu tersebut. Seseorang yang bijak itu pernah berkata, setiap musuh yang Anda perlakukan dengan sopan itu akan menjadi kawan. Jadi musuh lawan akan menjadi kawan jika diperlakukan dengan sopan, kecuali nafsu. Kalau teman-teman semua semakin lunak kepada nafsu ya, dia akan semakin melawan, jadi makin ganas gitu. Nah, disinilah perlunya kemampuan diri sendiri, memimpin diri sendiri atau self leadership tersebut. Dalam beberapa kali kesempatan, Nabi Muhammad itu mengingatkan kepada kita tentang perlunya kompetensi penguasaan terhadap diri sendiri. Misalnya ketika pulang dari perang Badar, beliau berkata kepada sahabat-sahabat, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Tapi sahabat tuh bertanya-tanya, loh kan ini udah perang yang besar, bakal ada perang apalagi yang lebih besar? Nah, Rasulullah menjawab, yaitu perang melawan hawa nafsu atau perang melawan diri sendiri. Begitu. Nah, tadi kita sudah bahas tentang apa itu self leadership, kemudian self leadership itu intinya apa. Di sini kemudian saya akan membahas tentang hubungan self leadership dengan stress management ya. Oh ya, sebelumnya self leadership, ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita pasti juga bisa kemudian memimpin orang lain, karena diri kita sudah beres, kemudian kita bisa memimpin orang lain, seperti itu. Ketika diri kita sendiri belum beres, maka kita tidak bisa memimpin orang lain. Nah, lanjut ke self leadership dan stress management. Salah satu persoalan yang paling umum dihadapi oleh orang sekarang itu adalah persoalan tentang stres. Nah, salah satu manfaat dari leadership yang efektif ini adalah memunculkan keberanian atau courage dalam artian yang luas, yaitu berani memiliki mimpi yang besar, berani untuk melangkah, dan berani untuk menghadapi segala resiko. Tapi banyak nih yang bilang kalau ternyata dalam kepemimpinan itu bakal ada stres ya. Nah, stres ini sebenarnya kalau dalam tanda kutip stres yang baik itu bisa meningkatkan kinerja atau performa, meningkatkannya dengan cara membangkitkan adrenalin. Nah, adrenalin itu bisa meningkatkan atau menimbulkan ketagihan yang dinamakan adiktif. Nah, ada 3 hukum dasar tentang bagaimana seseorang mau melakukan sesuatu. Yang pertama itu, orang baru akan mengerjakan sesuatu ketika suka atau senang. Nah, kemudian yang kedua, orang mungkin akan melakukan sesuatu karena terpaksa atau takut ancaman. Yang ketiga, seseorang akan melakukan sesuatu karena sudah menjadi kewajibannya, namun ia kehilangan semangat dalam melakukannya. Nah, itu kuncinya itu mulai dari diri sendiri. Nah, kepemimpinan sudah seharusnya dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Nabi Muhammad sendiri itu pernah mengatakan kalau ibda binafsik, yang artinya dimulai dari diri sendiri, yang berarti pula memulailah kepemimpinan itu dari dirimu sendiri, baru orang lain, seperti itu. Nah, kemudian langsung saja pada kesimpulannya ya teman-teman. Kepemimpinan itu sekali lagi dimulai dari diri sendiri. Seseorang tidak akan memimpin orang lain dengan baik apabila tidak dapat berhasil memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Nah, terkait dengan stres tadi, untuk manajemen stres ketika kita memimpin itu begini. Kalau kita stres, kita tidak diarahkan kepada stres yang buruk, tetapi stres yang baik. Nah, stres yang baik itu seperti yang memacu kita untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik atau menghasilkan adiktif dan kesenangan dalam melakukan pekerjaan atau leadership tersebut. Nah, begitu teman-teman, sedikit saja dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.